Bagi sebagian orang, nama Ki Ageng Tarup mungkin hanya terdengar seperti kisah dongeng pengantar tidur tentang pemuda desa yang mencuri selendang bidadari demi mendapatkan cinta surgawi. Namun, di Desa Tarup, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, legenda itu bernafas dalam kenyataan. Disinilah mitos dan sejarah berkelindan menjadi satu. Bagi masyarakat Tarup, Joko Tarup bukanlah tokoh rekaan, melainkan leluhur agung, sosok nyata yang jejak spiritualnya masih terasa hingga kini. Dari pusara sederhana di ujung desa inilah mengalir darah suci para raja besar Mataram. Ki Ageng Tarup bukan berasal dari garis keturunan sembarangan. Darah sucinya bersambung pada seorang ulama besar dari tanah Arab, Syekh Jumadil Kubro. Sekitar tahun 1300 Masehi, ketika tanah Jawa masih berdenyut dalam ajaran Buddha dan Hindu, Syekh Jumadil Kubro datang membawa cahaya Islam. Ia tak memaksa, tak berperang, melainkan menyebarkan agama dengan jalan sunyi, tapa kalong, bertapa di kesunyian malam. Dalam perjalanan spiritualnya, beliau bertemu dengan Dewi Retno Rosowulan, adik dari Sunan Kalijaga, seorang bangsawan Tuban yang tengah menjalani tapa selama 7 tahun. Pertemuan dua insan ini bukan kebetulan. Dari pertemuan dua dunia, dunia langit dan bumi, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Joko Tarup. Sejak muda, Joko Tarup dikenal gagah, pemberani, dan gemar berburu di hutan. Hingga suatu hari, di tengah sunyi hutan, ia bertemu seorang tua misterius yang memberinya sebuah pustaka tulup, senjata tiup sakti bernama Tunjung Lanang. Dengan tulup itu, Joko Tarup menjadi pemburu ulung. Kemudian, saat berburu di hutan, ia melihat seekor burung, perkutut yang indah, sehingga ia mengikuti terus arah perginya burung itu. Hingga tiba waktu sholat zuhur, burung itu belum juga ia dapatkan. Saat itu ia tiba di Sedang Telogo. Di dekat telaga itu, ia menancapkan tulupnya untuk ditinggalkan menunaikan salat. Kebetulan pada saat itu, sejumlah bidadari sedang mandi di sendang. Dan ada salah satu bidadari yang meletakkan pakaiannya di tulup milik Jaka Tarup tadi. Seusai salat, Jaka Tarup langsung mengambil tulup yang ia letakkan tadi tanpa menyadari bahwa ada selendang salah satu bidadari yang tersangkut. Setibanya di rumah, ia baru menyadari bahwa ada selendang pada tulupnya itu. Saat melapor kepada ibunya Dewi Kasihan, lalu dengan begitu saja menyimpannya di dalam lubuk padi. Jaka Tarup yang tidak mengerti maksud ibunya itu, kemudian kembali ke sendang dengan membawa pakaian ibunya untuk diberikan kepada bidadari. Namun, setibanya di sendang, para bidadari sudah pergi, dan hanya tersisa satu bidadari yang pakaiannya ia bawa pulang. Sebelumnya, bidadari itu berkata, "Barang siapa yang menolongku jika wanita, kujadikan saudara, dan jika laki-laki, kujadikan suami."
Untuk menepati janjinya itu, ia ikut pulang dengan Jaka Tarub dan kemudian mereka menikah. Setelah menikah, Jaka Tarub dipanggil dengan sebutan Ki Ageng Tarub. Dari pernikahannya, lahirlah Dewi Nawangsi. Setelah dewasa, Dewi Nawangsi menikah dengan putra Prabu Brawijaya kelima, yaitu Bondan Kejawen. Dari pernikahan Bondan Kejawen dengan Dewi Nawangwulan lahir Ki Ageng Getas Pendowo. Setelah Ki Ageng Getas Pendowo, lahirlah Bagos Sogam atau dikenal dengan Ki Ageng Selo. Dari Ki Ageng Selo, banyak lahirlah para raja besar Mataram. Jadi, dapat dikatakan bahwa Ki Ageng Tarublah pusat dari raja besar di tanah Jawa. Di Pedukuhan Tarub, Joko Tarub, dan Nawangwulan hidup sebagai petani sederhana. Namun sejak kehadiran sang bidadari, panen mereka tak pernah berkurang. Cukup segenggam padi, sudah cukup untuk makan sekeluarga. Ada satu rahasia, Nawangwulan menanak nasi hanya dari sebutir padi. Tapi ia berpesan, jangan pernah intip saat aku memasak. Namun rasa penasaran manusia seringkali menjadi kutuknya sendiri. Suatu hari, Joko Tarub melanggar larangan itu. Dan ketika ia membuka tutup periuk, lenyaplah kesaktian Nawangwulan. Mulai hari itu, ia hidup layaknya manusia biasa. Menumbuk padi, menanak nasi, hingga lumbung pun perlahan kosong. Dan di dasar lumbung itu, ia menemukan kembali selendang sucinya. Air matanya jatuh karena kini ia harus kembali ke kahyangan, meninggalkan suami dan putrinya Nawangsi. Berabad-abad berlalu, namun nama Ki Ageng Tarub masih hidup di hati masyarakat Grobogan. Setiap tahun, ribuan orang datang ke makamnya, mengikuti haul yang dihadiri para ulama dan utusan Keraton Surakarta. Bagi mereka, Tarub bukan sekadar tempat, tetapi tanah leluhur, tempat sejarah dan mitos saling bersalaman. Ki Ageng Tarub bukan hanya kisah cinta antara manusia dan bidadari. Ia adalah simbol dari jati diri orang Jawa yang mampu menyatukan langit dan bumi, agama dan budaya. Dari sendang yang sunyi itu, lahirlah terah besar yang mengubah wajah Nusantara. Sebuah legenda yang tak sekadar diceritakan, tetapi dihidupi.